Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Sintesis Protein pada Sel Prokariot. Jadi, di video ini untuk memenuhi tugas biologi molekuler. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Novi Loviana. Selanjutnya ada Devi Nurfitri, Izadwin Muslika, dan ada Hadid Maulana. Kami dari D4 Teknologi Laboratorium Medis. Langsung saja mari kita bahas materi sintesis protein pada sel prokariot. Masih ingat nggak teman-teman bahwa struktur ultrasel bakteri tidak memiliki inti sel sejati? Jadi kromosom itu berada di dalam sitoplasma yang tampak lebih kental dibandingkan komponen di sekitarnya. Kromosomnya pun juga berbeda pada kromosom sel eukariot. Untuk sel eukariot itu berbentuk linier, sedangkan pada kromosom sel prokariot berbentuk sirkuler dan supercoil. Pada bakteri selain DNA dijumpai pula dengan DNA plasmid, yaitu DNA ekstra kromosom berbentuk sirkuler, double strand, dan mengkode protein fungsional. Selain itu, sel bakteri tidak memiliki organel-organel seperti pada sel eukariot. Untuk susunannya pun lebih sederhana, tetapi memiliki ribosom yang berfungsi untuk proses translasi. Mekanisme sintesis protein pada sel bakteri. Jadi, dogma sintesis protein itu sama pada sel eukariot. Untuk DNA mengalami denaturasi, menghasilkan dua macam cetakan. Dengan cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi, proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya. Untuk proses transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma. Transkripsi ini belum selesai. Sebagian mRNA yang sudah jadi bergabung pada ribosom untuk melakukan translasi. Jadi baik transkripsi maupun translasi terjadi di dalam sitoplasma. Sintesis protein pada sel prokariot. Gen pada sel prokariot memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama ada promoter, kemudian gen struktural, dan yang terakhir terminator. Bedanya gen struktural pada prokariot semua akan ditranslasikan menjadi asam amino sehingga tidak ada sekens gen yang tidak ditranslasikan. Pada sel prokariot juga dijumpai adanya 3 kelompok gen, yaitu yang pertama gen yang mengkode protein, yang kedua ada gen yang mengkode RNA, yang ketiga gen yang mengkode tRNA. Tahapan sintesis protein pada sel prokariot tidak terputus dan bersambung. Tahap translasi dapat dilakukan meskipun tahap transkripsi belum selesai. Hal ini dikarenakan sel prokariot tidak memiliki inti sel sehingga tahap transkripsi dan translasi dilakukan di sitoplasma. Yang kemudian adalah tahapan transkripsi. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi transkripsi, kemudian
elongasi transkripsi, dan yang terakhir terminasi transkripsi. Inisiasi transkripsi, yaitu proses inisiasi transkripsi diawali dengan menempelnya enzim RNA polimerase pada promoter. Selain dibutuhkan adanya enzim RNA polimerase, dibutuhkan pula adanya prekursor dari RNA, yaitu ribonukleotida, trifosfat, ATP, GTP, UTP, dan CTP. Ketika terjadi polimerisasi, maka akan terlepas dua gugus fosfat yang juga menghasilkan enzim yang tertinggi. DNA dicetakkan bentuknya double strand. Inisiasi transkripsi ini menentukan laju transkripsi, namun kadangkala inisiasi transkripsi ini dihambat dengan kehadirannya antibiotik rifampicin. Jadi, rifampicin dapat menghambat sintesis protein pada tingkat inisiasi transkripsi, namun rifampicin tidak menghambat proses elongasi transkripsi. Elongasi transkripsi. Proses elongasi transkripsi setelah RNA polimerase mencapai gen struktural mulailah menjadi penambahan nukleotida pada mRNA yang tumbuh dengan DNA sebagai cetakannya. Pada proses ini dapat dihambat oleh antibiotik streptolidin. Terminasi transkripsi, yaitu proses terminasi transkripsi RNA polimerase setelah sampai pada terminator dari gen, maka transkripsi akan berhenti. Namun berbeda dengan eukariot, proses translasi akan terjadi setelah transkripsi selesai dengan sempurna. Pada sel eukariot, terjadi proses yang berbeda, yaitu proses transkripsi belum selesai, namun proses translasi dimulai pada ribosom. Baik, selanjutnya urutan proses inisiasi transkripsi, elongasi dan terminasi transkripsi yang terjadi pada bakteri. Pertama, DNA double strand, kemudian subunit sigma akan mengenali sekuens pada DNA double strand yang merupakan site inisiasi transkripsi dan kemudian akan menempel pada site tersebut. Site inisiasi tersebut adalah promoter. Kemudian enzim RNA polimerase atau core enzim akan menempel pada bagian sekuens DNA yang ditempeli oleh subunit sigma tersebut. Kemudian subunit sigma akan melepaskan diri setelah RNA polimerase menempel pada bagian sekuens inisiasi dan RNA polimerase atau core enzim berjalan untuk proses elongasi sampai terminasi. Kemudian DNA akan membuka ketika ada RNA polimerase, tetapi akan menutup kembali ketika RNA polimerase sudah bergerak meninggalkan. Strand DNA yang menjadi cetakan dan ditranskripsikan hanya satu strand saja. Ketika RNA polimerase sampai pada sekuens terminator, maka transkripsi akan berhenti. Kemudian RNA polimerase dan mRNA akan melepaskan diri dari DNA cetakan. Setelah transkripsi selesai, maka dihasilkan mRNA yang kemudian bergerak ke ribosom untuk melanjutkan proses translasi. Kemudian translasi, yaitu terjadi pada ribosom atau rangkaian rRNA yang terdapat pada sitoplasma. Proses translasi terjadi dengan 3 tahap, yaitu inisiasi translasi, kemudian elongasi translasi, yang ketiga terminasi translasi. Pada proses translasi, selain melibatkan mRNA, rRNA yang menyusun ribosom, juga dibutuhkan tRNA yang terletak pada sitoplasma dan berfungsi untuk mentransfer asam amino yang berada pada sitoplasma, kemudian ditransfer ke mRNA. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.